We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, ke dalam konten kali ini kita akan berbagi cara ya, atau cara apa supaya pompa air jet pump itu yang mempergunakan tandon terus mempergunakan radar gitu ya. Nah, biasanya kalau seandainya tandon atau water torrent itu banyak ya, terutama untuk sebuah yayasan atau gedung gitu ya, kalau ngandelin dia punya radar itu, radarnya itu sering kebakar. Kenapa radar tersebut sering terbakar? Karena begitu lamanya proses pengisian water torrent sehingga arus listrik atau beban yang berada di radar itu terlalu lama. Mungkin kalau seandainya untuk pengguna rumah-rumah tinggal yang kapasitasnya water torrent-nya kecil, terus dengan waktu istilahnya 15 menit aja water torrent itu sudah penuh atau pompanya sudah berhenti, bahkan nggak sampai 15 menit, ya itu aman gitu ya. Nah, ini permasalahannya kalau seandainya si pompa itu belum berhenti lebih dari 1 jam gitu ya, karena banyak pengguna dan banyak penampungan gitu ya, sehingga arus listrik atau beban yang berada di radar, beban pompa yang berada di radar itu, si radar ini tidak mampu menahan selama itu, sehingga terjadilah panas, meleleh, terbakar, itu ya penyebabnya. Nah, di sini ya kami akan sedikit memberikan cara ya, ini juga kami juga suka menerapkan di customer kami gitu. Kalau seandainya water torrent-nya itu, radarnya itu selalu terbakar, ya kami mempergunakan alat ini. Di sini ada kontaktor ya, ada MCB ya, terserah sih, kalau mau pakai MCB lagi ya silahkan, mau langsung ke kontaktor juga silahkan gitu ya. Nah, di sini kami memberikan gambaran ini, gambaran di sini kami mempergunakan MCB ya, karena kami juga di lapangan itu menerapkannya mempergunakan MCB. Itu lebih nyaman lagi kalau seandainya emang butuh di-off-in semuanya, tinggal turunin aja MCB ini, gitu kan fungsinya. Oke, di sini kami memberikan contoh ini gambaran kontaktor. Nah, untuk gambaran kontaktor terserah Anda. Kalau seandainya ada yang lebih murah dengan tanpa NO dan NC gitu ya, tidak jadi masalah, karena di sini tuh kita butuhnya NO-nya aja, NC-nya nggak perlu gitu kan. Nah, kalau seandainya Anda menemukan yang hanya NO aja tanpa NC-nya, tidak apa-apa gitu ya. Karena emang yang dibutuhkan kita ini NC-nya NO-nya saja gitu. Nah, terus pas kebetulan ini kami memberikan gambaran ini kontaktor 3 pas ya, karena ada L1, L2 dan L3 ini ya, untuk pasnya ya, listriknya gitu kan. Nah, tetapi kalau seandainya Anda bisa menemukan yang istilahnya 1 pas gitu ya, cukup L1 aja gitu, atau ada L2 2 pas untuk kalau seandainya netralnya juga mau diputus gitu ya, tidak jadi masalah. Tapi kalau menurut kami dengan tipe yang seperti ini aja, ada NO, ada NC-nya gitu ya, murah sih sebetulnya, tidak ya, paling tingginya juga 100.000, udah merek ternama lagi gitu kan. Nah, kita bandingkan dengan harga radar gitu ya. Radar mungkin di daerah kami itu sekitar 85.000 ya. Dua kali ganti aja itu udah ngelebihin harga dari kontaktor gitu kan permasalahannya. Nah, sekarang alhamdulillah kalau setelah diganti mempergunakan kontaktor sudah istilahnya nggak pernah kebakar lagi. Ini biasanya kita mempergunakan untuk di yayasan atau di masjid gitu yang penggunanya banyak gitu, yang sering kalau saya alami itu gitu ya, radarnya itu emang selalu gosong, kebakar gitu ya, karena tidak mampu menahan beban arus listrik di pompa ini yang begitu terlalu lama gitu kan. Oke, sekarang bagaimana sih cara menyambungkannya? Anggap aja ini kita pas kebetulan sih emang di customer kami itu yang selalu meleleh ininya itu rata-rata pompa jet pump-nya itu 600 watt gitu ya. Kapasitas 600 watt. Nah, kalau untuk kapasitas dia punya kontaktornya disesuaikan aja lah dengan kapasitas daya pompanya. Kalau seandainya pompa paling enggak lah 10 ampere aja udah cukup. 10 ampere dia punya kontaktor, ketahanannya 10 ampere, MCB-nya 10 ampere, untuk 600 juga udah lebih dari cukup gitu kan. Oke, jadi intinya ya kalau untuk kontaktor dan MCB ini usahakan lebih tinggi kapasitasnya itu dari pompa gitu ya. Oke, sekarang kita bikin bagaimana cara penyusunannya ya. Walaupun kami di sini kadang-kadang begini ya. Kalau kami memvideokan di lapangan gitu, kadang-kadang jangan-jangan untuk membuatkan video gitu. Sementara kita aja butuh buru-buru gitu kan. Jadi kadang-kadang suka nggak sempet gitu lah.
suka nggak sempet bikin video, ngerekam di lapangan kerja gitu ya. Dan ini juga di channel kami itu kalau seumpamanya ada yang sempat, terekam gitu yang proses pekerjaan yang lainnya karena ada waktu gitu, permasalahannya itu. Kalau seandainya yang tidak ada waktu itu kita butuh buru-buru gitu segera ada air itu kita tuh jangankan untuk membuat konten yang bisa kami publikasikan untuk kerjaan di lapangan gitu ya. Maka dari itu kami sekarang ini membuatkan berupa, skema ya, gambaran, melalui ini. Oke, ini sudah jelas ya di sini gambarannya, ada MCB, ini kontaktor ya. Pas kebetulan itu ada kontaktornya ini yang ada serinya NO dan NC. Apa sih NO gitu? Apa sih NC? Oke, sekarang kita ulas dulu sedikit NO itu apa ya. Nah, NO itu artinya normally oven ya. Artinya ya, saat kuil ini belum dikasih arus listrik ya, NO ini dalam posisi terbuka. Pengertian terbuka itu apa? Kita bayanginnya seperti platina, terbuka posisi op gitu ya. Kalau di saklar itu posisi op gitu. Kalau normally oven terbuka gitu. Jadi katupnya itu dia punya switch di dalamnya itu posisi terbuka, berarti posisi on itu normally oven gitu ya. Nah, ini tuh semua normally oven nih. Ini normally oven ya. L1, L2, L3 ke L1, L2, L3 ke L4, L5 ke L6 ini normally oven nih ya, normally oven. Nah, ini juga 13 ke 14 juga normally oven. Nah, sementara ini yang 21 ke 22 ini adalah normally close. Ya, artinya apa? Gitu kan, normally close itu. Begini, dalam posisi kontaktor ini belum dapat arus listrik, kuilnya itu magnetnya itu belum mendapat arus listrik. Kalau normally close itu dalam posisi tertutup. Kalau di saklar tuh dalam posisi on gitu ya. Jadi udah jelas ya kalau kita ngebayangkannya sebagai kayak semacam saklar. Kalau normally oven gitu ya, sebelum ada arus listrik ini kuilnya gitu ya, normally oven itu posisinya itu kalau kita ngebayangin saklarnya itu posisi off gitu ya. Kalau normally close posisi close tertutup berarti posisi on gitu. Jadi ini ke sini tuh dalam kuil ini belum dapat arus listrik. Kuil ini belum dapat arus listrik, 21 ke 22 ini posisi itu lagi nyambung gitu. Jadi posisi on ya, close, tertutup. Nah, sementara kalau normally oven 13 ke 14 ini posisi terbuka. Berarti kalau terbuka itu adalah posisi off. Ini juga sama, yang ini ke sini ke 1 ke 2 sama yang normally oven ya terposisi. Tapi begitu ada kuil ini kan A1, A2 ini kan kuil magnetnya ya yang untuk arus listriknya. Begitu dapat arus listrik jadi terbalik. Yang tadinya normally open menjadi normally closed, sementara yang tadinya normally close menjadi normally oven. Gitu aja ya bedanya ya. Tapi kalau kita untuk yang dibutuhkan untuk pengganti supaya radar ini kuat, kita butuhnya emang posisi dia punya kontaktor tuh normally oven. Jadi begitu belum dapat arus listrik ini, semua switch di dalam ini tuh dalam posisi terbuka atau dalam posisi kalau posisi terbuka itu berarti posisi off ketika belum dapat arus listrik. Ini dia punya kuilnya. Oke, itu aja ya gambarannya antara NO dan NC, normally oven dan normally close. Sementara kita sekarang ini dibutuhinnya normally oven ya. Karena nanti begitu dapat arus listrik kuilnya akan menjadi normally close. Jadi ngonek gitu ya. Oke. Sekarang kita tinggal susunan dia punya bagaimana sih cara menyusun kabel-kabelnya. Oke lah, setelah memiliki perangkat seperti ini ya udah jelas lah MCB, kontaktor, radar dan pompa air, jet pump pompa air, sorry lah gambarannya kita. Yang penting kita udah bisa ngebayanginnya lah ya. Kita nggak ngambil asli pompanya, radar juga nggak ngambil asli gambar radar, tetapi inilah kita gambarnya seperti ini. Oke, kita pertama, nah kita setting dulu ini arus listriknya. Nah, ini arus listrik yang siap dari power. Nah, lalu ini netralnya ya, biru ya. Jadi coklat atau mungkin kalau di video ini saya sebetulnya ini tuh apa ya, coklat, merah lah nggak apa-apa lah ya, merah. Nah, sementara ini birunya ini netralnya ya. Nah, ini netralnya. Oke, ini baru satu tahap listriknya masuk ke MCB. Ini pas kebetulan kita akan jadi sistem kepompanya nantinya itu netral dan arus listriknya kita putus dan kita off.
ketika pompa tersebut bekerja, arus listrik dan netralnya semua melalui kontaktor gitu ya. Nah, ini kita buat ke radar. Nah, gitu kan. Jadi saya di sini membuat ke radarnya itu netral ya. Nah, lalu ini netral yang untuk ke pompa gitu ya. Terus nah ini yang keluar dari kontaktor ya, itu yang biru itu netralnya, sementara ini yang merah ini adalah arus listriknya ya. Nah, oke, ini udah masuk ke pompa ya. Jadi dari sini nanti kalau udah di sini kuil di sini udah dapat arus listrik, ini akan ngontak ke sini. L1 akan ngontak ke 2, 3 akan ngontak ke 4. Ini kita ambil arus listriknya, ini arus listriknya, ini netral ya. Jadi netral juga saya ambil ke dalam kontaktor. Jadi semua terputus kalau nanti radar air atau air di water torrent itu udah penuh gitu ya. Oke, lalu ini kita ambil arus listriknya untuk ke kuil ya. Di sini nih kita ambil arus listriknya untuk ke kuil. Nah, ini untuk ke kuil kita masuk ke A1. Nah, gitu ya. Ini listrik yang ke kuil kontaktor. Nah, berarti kuil kontaktor ini cuma tinggal butuh netralnya, gitu kan? Oke, kita sambungkan dulu. Oke, ini udah terpasang ya arus listrik yang ke kuil kontaktor atau magnet kontaktor ya. Sudah terpasang. Kita menjumper dari sini ya, menjumper dari sini masuk ke A1 gitu ya. Nah, lalu dari radar ya, semua kabel itu rata-rata ada isi dua itu ada 2 warna ya. Kalau enggak biru hitam ya biru coklat, biru hitam, biru merah gitu. Hanya 2 warna itu aja ya, biru coklat, biru hitam. Nah, kita pas kebetulan ya otomatis ini juga begitu dari radar birunya, kabel yang dari radar birunya sudah terpakai ya berarti cuma tinggal sisa antara hitam atau coklat gitu ya. Kita masukin ke A2. Nah, gitu ya. Nah, ini udah jelas ya. Jadi kalau kita baca tuh begini, begitu arus listrik ini kita baca ya, tapi gambarannya belum selesai ya, kita selesaikan dulu. Nih, kita kasih arus listrik. Nah, ini arus listrik mulai masuk gitu, yang saya kasih panah begini ya. Ini masuk. Nah, masuk. Nah, ini dari radar keluar, ini keluar dari pompa. Nah, sekarang netralnya. Netral masuk ke kontaktor, masuk ke radar gitu ya. Keluar ini ke pompa. Oke, ini kita bikin dulu keterangan ini power supply-nya ya. Oke, nah ini udah tuntas seperti ini ya. Ini power supply ya. Kita bacakan dulu. Biru ini netral, masuk ke kontaktor. Di kontaktor kita jumper ke radar. Dari radar tentu kabel itu sudah dipergunakan tinggal satu biji lagi di radar itu karena mempergunakan kabel isi 2 ya. Ya tentulah kita samain, kalau dari sininya warna biru berarti cuma tinggal satu lagi, terserah warna apa. Masuknya kita ambil masukin ke kontaktor A2 ya. Kontaktor A2 ini nanti hasilnya itu walaupun di sini warnanya kabelnya itu nanti ini hasilnya netral ya, karena netral saya ambil ditaruh di radar gitu ya. Oke. Nah, itu untuk pembicaraan netral. Selain di jumper netral ini power supply ini untuk ke radar, di sini di kontaktor ini kita nanti akan terhubung ke pompa ini. Dia 3 ke 4 akan terhubung masuk ke pompa. Oke, itu netral. Sekarang arus listrik. Arus listrik ini warna merah ini kita masuk ke MCB. Dari MCB keluar masuk ke kontaktor. Tentu nanti kalau seandainya kontaktor ini udah aktif karena ini posisi masih off ya, nanti kalau posisi on dia akan terhubung ke sini masuk ke pompa gitu ya. Lalu di sini juga di kontaktor ini kita jumper untuk ke kuil secara listrik secara langsung masuk ke kuil kontaktor di A1. Sementara nanti on off-nya ini kuil ya. On off-nya kuil ini nanti akan dikendalikan oleh radar. Surutnya air, pasangnya air atau penuhnya air itu akan menghubungkan arus netral menuju ke kontaktor gitu kan. Sudah jelas. Jadi kalau seandainya ini posisi lagi ngegantung berarti air lagi kosong ya. Ini netral nih masuk ke sini. Ini saklar ngirim ke sini, masuk ke kontaktor, kuil kontaktor. Listriknya udah standby. Berarti kontaktor ini akan menjadi normally close atau menyambungkan arus listrik atau meng-on-kan karena udah ada arus listrik, sehingga netral ini akan terhubung ke netral di 3 ini akan terhubung ke netral 4 masuk ke pompa. Listriknya juga begitu, listrik 1 ini akan terhubung ke 2 ini, maka akan masuk ini sehingga pompa ini berhidup gitu ya. Nah, jadi sekarang ini radar ini hanya memiliki beban hanya kuil kontaktor. Bayangin aja, dari yang tadinya beban ini pompa masuk ke radar, sekarang radar ini hanya memiliki beban
kontektor saja. Nah, sementara beban pompa ini yang begitu besar ada di kontektor. Di sini switchnya ya, ada di kontektor. Nah, maka dari itu ini kontektor ini sangat kuat karena dia memiliki kapasitas yang bisa dipercaya, contohnya dari mulai 10 ampere, 16 ampere, 25 ampere, 20 ampere, terserah Anda mau mempergunakan apa. Karena untuk di unit-unit AC pendinginan ruangan juga yang istilah outdoor-nya, power outdoor, powernya ada di outdoor itu dia memiliki kontektor. Bayangin aja AC yang segitu besarnya, yang penting sesuai kapasitas ampernya, kontektor itu akan bertahan lama, gitu ya. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan perihal cara mengatasi radar air yang selalu kebakar. Pergunakanlah kontektor gitu ya. Kontektor ini insya Allah dijamin kuat, Anda tidak akan pusing lagi bolak-balik ke ganti radar gitu kan. Dan ini juga sudah kami terapkan di beberapa pelanggan kami yang emang memerlukan pompa tersebut lumayan lama untuk menghidupkan atau memenuhkan air-air yang ada di dalam tandon tersebut atau water toren. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang telah mensupport channel kami. Semoga kita semua, ya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aininjes. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis. Dadah.